Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya saya bisa hadir dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hendri Bowo SKMKes dengan NIDN 10.02.08.701 dan NUPTK 2934765666130332. Saya merupakan dosen tetap di program studi Administrasi Kesehatan Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Muarabungo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etika Hukum Kesehatan dengan kode mata kuliah 22AK206 dengan bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib program studi bagi mahasiswa Administrasi Kesehatan. Secara umum, deskripsi mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan peranan kesehatan masyarakat dalam upaya kesehatan, hukum, dan perundangan kesehatan yang berlaku di Indonesia. Membahas etika dan hukum yang berhubungan dengan pelayanan rumah sakit dan mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum kesehatan kedokteran dalam pengelolaan rumah sakit. Adapun di rencana pembelajaran atau RPS yang telah saya susun, menjelaskan beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah di antara lain adalah: 1. Mampu melakukan tugas dan memberikan pelayanan administrasi rumah sakit yang berbobot tinggi dengan memperhatikan perundang-undangan dan etika profesi yang berlaku. 2. Mampu mengelola administrasi rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis, administrasi, dan kebutuhan informasi kesehatan sebagai bahan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Kompetensi ini didukung dengan mata kuliah antara lain pengantar sistem rekam medis dan administrasi manajemen kesehatan. Ketiga, menguasai konsep manajemen pelayanan penunjang medis secara profesional guna menunjang pelayanan rumah sakit yang bermutu. 4. Menguasai konsep pelayanan kesehatan yang paripurna. 5. Menguasai konsep metodologi dan statistik kesehatan untuk mendapatkan informasi dan perkiraan atau forecasting yang bermutu sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari CPM tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang mana setelah mahasiswa mengikuti program ini diharapkan mahasiswa mampu: 1. Bertanggung jawab atas tercapainya hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 2. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 3. Mampu menilai kinerja pelayanan melalui sistem monitoring mutu berbasis IT. 4. Mampu menggunakan data surveillance dan pengendalian ancaman kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan. Di dalam mata kuliah ini memiliki 9 materi pembelajaran selama 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, 1 kali UTS di pertemuan ke-8, dan 1 kali UAS di pertemuan ke-16. Setiap materi dibuat berdasarkan referensi yang selalu update. Berikut materi atau pokok pembahasan yang dipelajari selama 1 semester. 1. Pengertian macam-macam jenis etika unsur manajemen. 2. Pengertian dan macam-macam jenis norma motivasi. Yang ketiga, pengertian dan macam-macam jenis norma. 4. Pengertian profesi serta etika dalam profesi kesehatan. 5. Standar profesi serta wewenang tenaga kesehatan. 6. Peran dan fungsi ahli kesehatan. 7. Pengertian dan kegunaan kode etik serta mengidentifikasi kode etik profesi kesehatan. 8. Undang-undang kesehatan di Indonesia. 9. Larangan dalam etika pelayanan kesehatan. Selama proses perkuliahan saya menggunakan proses DIA atau Delivery Interaction dan Assessment dengan deliverynya media pembelajaran menggunakan PPT dan modul ajar dan diikuti beberapa metode pembelajaran. Saya tambahkan juga berdasarkan referensi yang saya buat sebagai penulis pada buku manajemen komunikasi kesehatan. Adapun yang menjadi metode dalam pelajaran ini adalah interactive learning, digunakan untuk ruang interaktif selama proses pembelajaran seperti memberikan kuis secara langsung untuk diuji pemahaman materi serta melihat keaktifan mahasiswa di kelas. Yang kedua, case based learning, digunakan untuk pembelajaran partisipatif dengan menggunakan studi kasus yang sudah diberikan dengan analisis secara kritis dan juga tugas bersifat mandiri. 3. Project based learning, digunakan untuk penugasan terstruktur atau tugas kelompok
Ini digunakan untuk melatih keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. 4. Problem based learning. Metode ini digunakan saat ujian akhir semester atau UAS dengan cara turun ke lapangan dan melihat langsung kasus nyata lalu menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Metode-metode ini digunakan secara bergantian di setiap pertemuan agar proses belajar lebih efektif dan menarik mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Diharapkan dengan menerapkan metode-metode ini secara terintegrasi dalam pembelajaran mata kuliah etika hukum kesehatan, mahasiswa tidak hanya paham teori saja, tapi juga diharapkan terampil dalam menyusun, menganalisis, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah terkait etika hukum kesehatan di masyarakat, terutama ketika mereka temukan langsung di lapangan. Dalam asesmen atau penilaian secara perkuliahan, saya membagi menjadi beberapa komponen penilaian, yaitu yang pertama, kehadiran sikap, juga partisipasi, metode interaktif learning bobotnya 5%, kuis tugas mandiri pertemuan keempat interaktif learning 20%, tugas mandiri atau studi kasus case based learning metodenya itu bobotnya 20%, tugas kelompok dan presentasi project based learning itu 10%, ujian tengah semester case based learning 20%, dan terakhir UAS problem based learning itu 25% dengan total 100%. Sedangkan untuk konversi nilai akhir ke nilai huruf, rentan nilai akhir itu dari 80 sampai 100 itu nilai huruf A, keterangan yang lulus, 70 sampai 79 itu B, keterangan juga lulus, 60 sampai 69 itu C, lulus juga keterangannya, 50 sampai 59 itu D, keterangannya tidak lulus, di bawah 50 itu nilainya E, nilai hurufnya E, keterangan tidak lulus. Pada kesempatan yang kali ini saya akan melampirkan video pembelajaran yang akan digunakan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen di poin PDD UKTPT pengajaran yang mana akan saya lakukan di mata kuliah Etika Hukum Kesehatan dengan topik larangan dalam etika pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita lanjut mata kuliah Etika Hukum Kesehatan dengan topik adalah larangan dalam etika pelayanan. Oke. Untuk absen, bagaimana hari ini? Ada yang nggak masuk? Semua ya. Oke. Nah jadi sebelumnya kita bakal flashback yang materi yang minggu lalu terkait permasalahan etika dalam pelayanan kesehatan. Ada yang paham permasalahan etika itu apa? Masih ada ingat? Ada? Apa Yola? Itu tentang pelanggaran kode etik terhadap pasien. Jadi sebaiknya penanganan itu menjaga kode etik pasien sehingga tidak menyebarkan kecanduan. Oke, ya tidak menyampaikan itu kepada yang lain. Oke, lanjut ya. Berarti sudah lanjut ke materi yang selanjutnya. Larangan dalam etika pelayanan. Apa yang menjadi larangan? Ada satu tokoh yang berani berkata seperti ini. What I may see or hear in the course of treatment or even outside of the treatment in regard to the life of man, which one upon must spread abroad, I will keep to myself, holding such things, sample to be spoken about. Ini apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Aduh, bahasa Indonesia. Gimana? Apapun yang saya dapatkan dalam suatu pelayanan kesehatan itu tidak akan saya sampaikan kepada karena itu adalah hal yang malu. Oke ya itu kata Hippocrates. Siapa Hippocrates? Jadi itu larangan dalam pelayanan kesehatan. Ya, jadi semua yang ada dapatnya di pelayanan kesehatan itu nggak boleh disampaikan kepada dunia luar, nggak boleh ditahu nih. Kenapa? Itu konfidensial. Artinya memang tidak boleh ada yang tahu masalahnya apa. Kan nggak lucu ya kalau aib itu disampaikan. Oke, lanjut. Ada hak warga negara dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah hak atas pelayanan kesehatan itu
the right to health care. Ya. Di antaranya terdapat hak atas informasi atau the right to information. Masyarakat boleh nggak dapatkan layanan kesehatan? Boleh. Jadi mau miskin mau kaya, sekarang mereka sudah melakukan program yang namanya BPJS. Itu nggak cukup untuk orang yang miskin, tapi juga orang kaya boleh kok pakai BPJS karena di warga negara wajib membayar BPJS. Ada the right to information. Jadi semua informasi itu harus diberikan. Ada lagi kisahnya konsultasi, dokter bilang, Pak, gimana kondisi saya? Dokternya ya, dokternya bilang, sudah diam aja, tidak ada masalah. Kamu pokoknya ikut dokter kamu treatment seperti apa yang saya berikan. Kamu boleh seperti dokternya. Kenapa? Wajib menjelaskan sakitnya kenapa, nanti pengobatan seperti apa, terus rehabilitasi seperti apa disampaikan. Jadi supaya apa? Supaya pasien tadi mendapatkan informasi yang paham. Karena orang yang datang ke rumah sakit pasti pengen apa? Sehat, ya. Terus hak untuk menentukan diri sendiri, the right to self determination. Oke, sebelumnya kita juga pernah bahas tentang informed consent. Boleh nggak orang tadi melakukan tindakan medis tanpa persetujuan? Ya. Kenapa? Itu hak mereka untuk menentukan diri sendiri. Pak, saya nggak mau berobat di sini, saya nggak mau dioperasi, boleh nggak? Boleh. Ada ketentuannya. Dia harus pakai surat penolatan tindakan medis. Nah, itu tujuannya. Ya. Hak warga negara adalah pelayanan kesehatan. Hal yang tidak boleh dilakukan atau oleh karyawan atau melayani pelayanan atau pasien, atau dengan kata lain, larangan dalam etika pelayanan adalah perbuatan yang dilarang dalam melayani pasien dari awal hingga akhir pelayanan. Itu pengertian dari larangan pelayanan kesehatan tadi. Ya, intinya ada hal-hal yang boleh, ada hal yang tidak boleh, ya, dalam penanganan pasien. Oke, lanjut. Pelanggaran terhadap etika pelayanan yang berakibat komplain atau buruknya pelayanan yang diberikan akan diberikan sanksi. Jelas ada sanksinya. Pak, dokter kok malpraktek. Pak, si perawat ini malpraktek. Administrasinya maladministrasi. Boleh nggak kayak gitu? Nggak dong. Ada sanksinya dong, ya. Terus tujuan pemberian sanksi adalah sebagai peringatan atau pembelajaran kepada karyawan agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama atau kesalahan lainnya. Kalau datang yang berobat nih, pasiennya sakit, jelas ya kalau pasien sakitnya, dokternya nggak memberikan konsultasi yang baik. Kira-kira masih mau nggak pasien dari sana lagi? Endingnya apa? Rumah sakitnya bisa oleh ya dilihat seperti itu. Tapi kalau nggak ada sanksi dari si pasien seperti itu, pasien masih datang lagi, dokter masih kayak gitu juga nggak? Masih. Jadi ada sanksi diberikan. Karena sanksi sosial, masyarakatnya sudah nggak mau lagi berobat ke rumah sakit A tadi akibat si dokter ketus, si dokternya apa istilahnya tidak ramah. Nah, itu poinnya ya. Jutek. Itu sanksi sosialnya. Intinya apa? Kalau dokternya nggak dikasih perhatian seperti itu, nggak dikasih sanksi sosial seperti itu, ya dia bakal semena-mena terus, ya. Intinya. Akibat dari pelanggaran terhadap etika pelayanan kesehatan adalah pasien menjadi tidak puas dan mungkin untuk sementara waktu meninggalkan perusahaan atau sementara waktu tidak membeli produk jasa yang kita tawarkan. Nah, itulah saya nampung situlah. Kenapa? Dokternya jutek. Tapi kalau nggak ada pilihan, mau dibayar itu lagi. Kenapa? Ya udahlah, mana tahu ya. Dokternya mungkin bagus lagi, ya, atau nanti pelayanan lebih lama, ya. Terus pasien meninggalkan perusahaan selamanya atau tidak membeli produk jasa yang kita tawarkan selamanya. Saya nggak bakal kesana lagi. Saya coba kemarin dokter si A tadi salah dalam diagnosa. Ternyata diagnosa benar-benar salah karena saya second opinion, ya, cari pembenaran dokter lain. Akhirnya yang dokter A itu saya blacklist, tidak akan pernah saya berobat ke dia lagi. Kenapa? Dia sudah salah diagnosa, ya. Sama, nanti masyarakat juga berpikir seperti itu. Kenapa? Tidak pernah kok saya disakitin sama dokter A dengan bahasanya, dengan tindakannya, dengan diagnosanya saya sudah tidak senang. Saya gak bakal lagi datang ke gitu apa paskesnya tadi. Itu larangan dalam pelayanan kesehatan. Lanjut. Pasien akan menceritakan keburukan dan ketidakpuasan yang ia alami ke pasien lain. Ini
Anda yang menjalani, tapi begitu Anda tidak senang, sudahlah, nggak usah dokter itu lagi, dokter itu nggak bagus kok. Sementara mungkin yang Anda ceritakan tadi belum pernah ke tempat dokter A tadi, tapi karena dengar cerita Anda, mau nggak pikirin ke sana? Kenapa? Sudah dijelaskan si A tadi, dokter A atau dokter B tadi, masalahnya dengan saya nggak bakal rekomendasikan rekan ataupun keluarga saya untuk ke dokter yang A tadi, ya itu masalahnya. Oke, lanjut. Menjadi peluang bagi perusahaan saingan untuk menangkap pasien setelah kita kecewakan. Nah, kami pastikan di tempat kami ini konsultasinya ramah, dokternya tepat waktu. Bisa nggak jadi poin untuk dapatin pasien yang sudah dikecewakan tadi? Bisa dong, ya. Di kota besar itu pasti rumah sakitnya menjadi kompetitor dengan rumah sakit lain. Kenapa? Ada yang mereka jual lebih dari rumah sakit yang lain. Ya, intinya menjadi peluang mereka untuk menangkap pasien yang sudah dikecewakan tadi. Ya, itu larangan dalam pelayanan kesehatan. Kalau sudah dilarang Anda untuk mengecewakan pasien, kalau masih belakang juga mau nggak pasien datang? Pokoknya. Secara umum, larangan dalam etika pelayanan yang dilakukan di setiap perusahaan seharusnya sama. Namun terkadang setiap perusahaan memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan etika pelayanan. Contoh, kalau di rumah sakit pemerintah tidak begitu ramah, tapi ke rumah sakit swasta ramah. Ramah. Kenapa ramah? Kenapa ramah? Karena pasien jadi sumber pendapatan mereka. Ya, tapi kalau pemerintah ini itu enggak arahnya. Iya, pasien juga, cuman tidak semua pasien menjadi sumber pendapatan dan semua dari pasien menjadi sumber pendapatan karena dia suplai dari pemerintah. Oke, hal ini sangat tergantung jenis usahanya. Misalnya usaha-perusahaan yang menghasilkan barang tentu berbeda dengan perusahaan yang menjual jasa. Demikian pula dengan kondisi dari yang keluar perusahaan seperti saya ikut pula mempengaruhi. Ya, nggak usah ke rumah sakit pemerintah, rumah sakit kami lebih amanah, lebih ramah, lebih enak, gitu ya. Oke. Ada nih larangannya, saya detailkan. Ada 8 larangan. Dilarang berpakaian sembarangan. Jelas. Oh, saya perawat Pak, saya dokter Pak, bisa dokter pakai celana pendek? Mungkin ya. Dokter penyakit boleh nggak? Boleh. Tapi begitu dia masuk kamar operasi nggak boleh pakai celana lepis. Dia harus pakai baju yang operasi tadi. Ya, nggak boleh lagi pakai baju di luar. Contoh. Ya. Terus dilarang melayani tamu nasabah sambil makan. Sambil punya kita melayani pasien boleh nggak kira-kira? Enggak, sopan kali. Ya. Melayani tamu nasabah sambil ngobrol atau bercanda, ya sambil ngejek-ngejek gitu ya, sambil ketawa-tawa itu nggak boleh. Lanjut. Dilarang menampakkan wajah tidak senang. Ya. Meskipun dia mungkin agak lelet orangnya, ditanya nggak nyambung, alamnya syarat-syarat untuk dia mendatangi kurang, nggak boleh menunjukkan rasa kesalnya. Tak aja lebih ramah. Karena apa? Pasien bakal senang dengan tenaga kesehatan yang ramah, ya, yang senyum, murah senyum, banyak enak diajak ngobrol, ya. Terus dilarang berdebat atau menyanggah, meskipun dia salah, tapi nggak boleh. Ibu nggak usah gitu, bu, salah itu nggak boleh gitu, ya. Ibu mohon maaf, dari tempat kami SOP-nya seperti ini. Ayo, kalau ibu bersedia kita lanjutkan. Itu aja, jadi jangan, nggak boleh bu, masalah ibu mau kayak mana pakai kaki ini, bisa kayak gitu. Ya, tapi kita dengan sok, itu aja dia, ya. Dilarang meninggalkan nasabah. Kalaupun kita pergi mau untuk kopi cake atau mau melengkapi cari data rekam medisnya, izin ibu saya pergi sebentar. Begitu sudah pulang, terima kasih bu sudah menunggu, kan bahasanya lebih enak ya. Nah itu contoh yang tinggal semua tadi. Terus dia berbicara terlalu keras atau terlalu lemah, ya nggak boleh lemah sekali, lembut sekali nggak boleh. Pernah lihat di teller bank menerima telepon suaranya kedengaran nggak? Lembut kan ya? Tapi kalau ngomong sama orang boleh kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa? Nggak ada alat bantunya di situ. Mau HP, telepon mungkin dia bisa pakai mikrofon kan ya, bisa di setel suaranya. Tapi kalau ketemu dengan pasien
Nggak boleh pelan-pelan, suaranya harus jelas. Ya. Terus dilarang meminta imbalan ataupun janji. Ibu, kalau misalnya mau donor darah kami, nanti kami berikan jaminan ini sehat. Ibu sembuh. Ibu yang mungkin sakit bakal sehat pulangnya. Bisa kayak gitu, ya. Atau janji ibu kalau ibu nanti tempat kami diskon kami sekitar 90%. Wah, itu bakal itu bahasanya. Nggak boleh seperti itu. Tapi kita jadikan tempat kami ibu ada dokter A, dokter B, dokter C. Pelayanan kami seperti A, gitu, ini. Jelaskan sama dia. Ruang perawatan kami yang ini sebutin. Tapi sesuai dengan yang ada di SOP-nya di rumah sakit, ya, tidak lebih-lebihkan atau tidak diperlukan. Oke, dari sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin bertanya? Enggak ada? Oke, kalau enggak saya bertanya. Boleh? Apa yang dilarang dalam pelayanan kesehatan? Yang menjadi dilarang apa ya? Yang paling hal yang fundamental dilarang itu apa? Ada 8 tadi, ayo. Katakan yang paham. Saat melakukan pelayanan sambil makan atau mengobrol dengan rekan kerja, dapat juga masih ada nasabah yang harus kita katakan. Oke, yang lain? Katakan dong. Nah, sesuai ya. Oke, itu aja. Ada lagi? Tidak berbicara terlalu keras atau karena Oke. Tadi intinya sudah paham ya. Apa yang menjadi larangan dalam pelayanan kesehatan? Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi kuliah ini. Bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.